Nah, teman-teman, tadi kita tahu 4 hormon kebahagiaan. Nah, sekarang pertanyaannya, itu mau dibiarin aja atau gimana itu? Ada, teman-teman, caranya itu harus ditingkatkan ya, ditingkatkan produksinya hormon-hormon kebahagiaan tersebut. Nah, mau dibahas nggak ini? Mau dong ya kan? Mau apa? Mau banget. Ya, teman-teman, ada berbagai cara untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Yang pertama, kita harus membuka diri ya. Dalam arti kita jangan ngumpet aja di rumah. Jangan mengurung diri di rumah, apalagi ngelamun, menghayal, nggak usah. Itu nggak ada gunanya. Kita keluar dari rumah ya. Usahakan minimal kita keluar dari rumah 10-15 menit ya kan. Kena sinar matahari pagi. Jangan siang-siang tengah hari keluar ya, panas ya. Nggak sehat. Itu pagi-pagi seperti saat jam sekarang ini. Karena banyak sekali manfaat dan kandungan dari sinar matahari di pagi hari ya, pada jam-jam tertentu. Dan boleh jadi teman-teman, kalau kita lagi punya masalah, kita ngurung diri itu justru akan menambah beban berat. Nah, jadi kalau punya masalah, stres, kita keluar dari rumah ya. Keluar dari rumah, menghirup udara segar ya, kena sinar matahari. Terus ketemu nanti kita nggak nyangka ketemu yang lucu-lucu membuat kita ketawa. Hilang sudah stres kita, jadi ringan stres itu ya. Nah, tadi yang pertama dengan cara keluar rumah ya, tidak mengurung diri di rumah, dapat meningkatkan hormon kebahagiaan. Yang kedua, caranya adalah kita itu banyak bergurau ya. Banyak bergurau, bukan banyak sih. Ya ada saatnya harus bergurau dengan orang-orang terdekat kita. Ya. Karena ternyata tertawa itu, teman-teman, adalah obat yang paling manjur untuk kita bahagia. Jadi kalau ketawa-ketawa, nggak usah ditahan. Tapi jangan ketawa sendiri ya. Nah, nanti ketawa sendiri bahaya. Nah, ini tertawa bisa meningkatkan hormon dopamin atau endorfin yang kita bahas tadi manfaatnya. Nah, teman-teman, ini berada di daerah Sebakung 5. Sebakung apa namanya? Bukan 5 ya? Sebakung Taka kah? Sebakung Taka, betul. Iya, Sebakung Taka. Dia sebuah desa yang berada di termasuk wilayah Kabupaten Pasir ya, Provinsi Kalimantan Timur. Ini daerah transmigrasi. Saya nggak tahu tahun berapa ini. Tahun berapa Mas Gus? 95 ya, kurang lebih 95. Ada yang sudah lahir 95? Udah ya. Nah teman-teman, jadi tadi ya, hormon kebahagiaan yang bisa dipicu dengan cara bergurau dengan orang-orang terdekat. Jadi kita itu jangan sering cemberut, jangan sering ya sedikit-sedikit galau, apalagi mewek, nggak usah. Yes, sudah nggak zaman. Nah, jadi dengan bergurau, ketawa itu bisa memperbaiki bad mood kita ya, menghilangkan bad mood kita dengan sahabat-sahabat terdekat ya. Seperti kayak saya ini sekarang goes ya dengan teman terdekat. Kadang yang dibahas itu juga yang santai-santai, nggak usah yang berat-berat juga. Ada saatnya kita membahas pengetahuan, ada saatnya juga kita humor-humoran. Nah, ini cara untuk memicu hormon kebahagiaan. Nah, selanjutnya, nggak tahu yang keberapa ini, cara untuk meningkatkan hormon kebahagiaan adalah dengan cuddling bersama pasangan. Apa ya cuddling itu ya? Ya romantis-romantis lah gitu, kira-kira ya. Bisa memeluknya, memeluk ke pasangan loh ya, jangan memeluk siapa-siapa. Nah, ini juga bisa mendorong aktivitas untuk memproduksi hormon oksitosin ya. Bahkan teman-teman, hormon oksitosin ini ya bisa dipicu bagi yang sudah berkeluarga dengan berhubungan dengan pasangannya ya kan. Nah, ini juga menaikkan selain oksitosin juga hormon endorfin dan dopamin. Jadi kalau bercengkram dengan pasangan itu salah satu cara untuk meningkatkan hormon happiness kita, hormon kebahagiaan kita. Nah, ini teman-teman, ini perkantoran, saya nggak tahu nih kantor apa nih? Desa, kantor Ya, kantor desa Sebakung Makmur salah tadi, bukan Sebakung Taka teman. Sebakung Makmur ya.
Ini ada fasilitas kesehatan berupa puskesmas pembantu. Ya. Gimana Mas Agus? Kurangin dulu kah? Capek dulu kah? Istirahat dulu. Iya. Otot-otot dulu. Jadi teman-teman, olahraga itu jangan berlebihan ya. Jadi kalau memang kita sudah mulai rasa letih, ya, jangan dipaksakan. Ini penting teman-teman ya. Sekaligus juga informasi berharga ini. Teman-teman mungkin beberapa hari belakangan sering dapat kabar ada teman-teman kita ya di berita, di media massa atau elektronik, itu ada yang meninggal katanya gara-gara bersepeda atau gawes. Nah, ini perlu saya edukasi nih. Jadi tidak ada masalah dengan bersepeda, tidak ada masalah dengan gawes ya. Nah, yang sering terjadi itu karena memang boleh jadi dia pertama itu punya penyakit komorbid, ya mungkin punya penyakit jantung. Yang kedua, ini biasa terjadi pada gawes pemula, ya, gawes pemula. Nah, pada gawes pemula biasanya karena mungkin dia merasa nggak enak dengan temennya ya, atau gengsi, dia sebenarnya udah lelah ini, tapi dia paksakan. Ini nggak boleh ya. Jadi terjadi over capacity gitu. Karena ada kemampuan jantung kita, begitu juga dengan paru-paru kita. Kalau dipaksakan, ya dari yang sebelumnya itu nggak pernah ya, atau baru sedikit tiba-tiba langsung melejit. Ini kan sama toh. Kalau kita memiliki barang tertentu, mesin atau apa, itu juga jangan langsung gaspol ya. Kita perlu adaptasi perlahan-lahan. Ada grafik yang harus kita jaga gitu, sehingga tubuh sendiri tidak mengalami kaget ya, kekagetan ya. Dia juga perlu adaptasi gitu dengan kegiatan atau aktivitas kita yang kita lakukan. Bahkan hasil dari pernyataan atau klarifikasi dokter jantung juga demikian ya. Tidak ada masalah dengan bersepeda ya, tidak ada masalah dengan goes ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah tahapan-tahapannya. Jangan sampai terjadi over activities ya, yang membuat juga over kapasitas dari anggota vital kita, termasuk anggota tubuh kita vital, termasuk jantung dan juga paru-paru. Nah teman-teman, cara yang keempat untuk meningkatkan hormon kebahagiaan adalah kita mengupayakan tidur yang cukup ya. Penting teman-teman, jangan sampai kita banyak begadang. Itu kata Bang Haji Roma itu, jangan banyak begadang kalau tidak ada artinya, kalau tidak ada perlunya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Ya ini kadang-kadang lagu ini punya nasihat penting ini. Cuma kita yang penting nyanyi aja, nggak pernah diamalkan toh. Perlu ditiru ya, lagu itu ada pesan-pesannya. Ya, karena teman-teman gini, orang yang kurang tidur itu pasti hormon dopaminnya dia berkurang ya, terjadi penurunan. Jangan sampai gimana? Kita terus ya, belum belok ya. Nah, yang selanjutnya atau yang keberapa untuk meningkatkan hormon kebahagiaan adalah dengan melakukan pemijatan, teman-teman ya. Jadi kayak semacam ada perangsangan pada titik-titik tertentu yang membuat hormon-hormon kebahagiaan itu bisa diproduksi dan langsung seketika itu juga berfungsi ya. Ada yang titik-titik saraf ya, misalnya akupresur itu saya pernah merasakan, membuktikan kepada terapis ya, ahlinya, setelah dipijit itu rasa sakit kepalanya hilang. Nah ini perlu ya kita belajar lagi teman-teman. Jadi belajar itu nggak harus di bangku sekolah, kuliah, nggak usah. Di kehidupan sehari banyak pembelajaran berbagai bidang ya, bidang kesehatan, pertanian. Nah ini teman saya ini Mas Agus ini juga dia bertani ini. Berapa hektar sawahnya Mas Agus? Ya pokoknya ada lah ya. Sebetulnya bukan semata-mata kita tuh cari hasil teman-teman ya. Ya hasil ya pasti, tapi ada nilai lain. Nah betul, ini juga salah satu cara merangsang hormon kebahagiaan. Selanjutnya teman-teman, dan ini menurut saya bukan paling ya, penting banget, yaitu dengan cara berolahraga secara teratur. Nah teman-teman, boleh olahraga apa aja, pilihannya banyak ya. Nah kalau saya saat ini kebetulan saya milih olahraga bersepeda atau goes ya. Kenapa?
saya ngerasa enjoy aja dengan bersepeda, dengan goes. Saya merasa selain menyehatkan ya, saya keluar keringat, saya juga happy gitu. Nah yang penting tuh happy-nya ini, karena happy ini nggak bisa dibeli teman-teman, tapi bisa dirasakan. Nah, teman-teman hobinya mancing ya, pada saat mungkin lagi suntuk, boleh mancing gitu. Bukan masalah dapat ikannya, kalau dapat ikannya itu beli di pasar juga bisa. Tetapi yang nggak bisa dibeli itu sensasinya, sensasi mancingnya itu. Apa namanya, ketika strike gitu ya kan, itu kan nggak ada rasanya yang bisa dibeli itu. Nah sama aja, olahraga yang lain juga boleh. Renang misalkan ya, boleh renang di sini tempatnya nih bisa juga tempat renang nih, karena ada apa namanya, sungainya ya. Ada buaya. Tapi ada buayanya juga ya. Wah jangan nih, kecuali buaya darat. Tapi teman-teman kalau renang jangan yang dalam-dalam dulu, yang ringan-ringan aja, nanti nyemplung di Laut Cina Selatan gitu. Nggak usah, Laut Atlantik nggak usah ya, di tempat kolam renang. Atau ya kalau di sini bisa nih ya, sungai-sungai kecil ya, tapi pastikan aman ya, pastikan jangan ada buaya. Teman-teman, ini kita mampir sejenak di sela-sela goes kita. Posisinya ini ada di sawahnya teman saya, ini sahabat saya Mas Agus. Padinya sudah berapa bulan nih Mas Agus? Udah 1,5 bulan. 1,5 bulan. Jadi memang asik teman-teman. Sambil goes kita menikmati suasana di sawah. Sawah sendiri nih, asli ini, bukan sawahnya orang. Jadi kita apa nih? Mancing sebentar kah? Mancing kita. Mancing. Untuk meningkatkan hormon endorfin. Wah betul. Hormon kebahagiaan pokoknya. Nah ini apa namanya, joran ya kalau orang. Joran. Nah jorannya teman-teman. Ini joran apa ini? Haruan kayaknya nih. Haruan. Oke. Gimana spotnya, sudah ada? Sudah ya? Sini aja. Ya dekat-dekat sini aja. Nah teman-teman, ini gubuknya Mas Agus nih, gubuk sawahnya Mas Agus. Kalau orang Sunda bilang nih saung ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Banjarnya apa, bahasa Bugis apa. Ya taunya bahasa Jawa aja sama bahasa Sunda. Karena saya kebetulan orang Sunda, Mas Agus orang Jawa. Ayo kita ikuti mancing sejenak kita. Mudah-mudahan segera strike. Ya ini teman-teman, sudah beraksi mancing kita. Ini adalah teknik memancing ikan gabus ya. Kita doakan aja segera strike. Nah teman-teman, ini salah satu spot pemancingan ya yang banyak dikunjungi oleh pemancing mania. Nah itu teman-teman bisa lihat ada yang sudah mancing. Dan di sini kebanyakan ikannya ikan gabus ya, ikan gabus sama betik. Ya, strike. Ini ikan gabus ya teman-teman. Ya gabus ya, haruan. Sip. Alhamdulillah akhirnya dapat juga teman-teman. Kita sambil goes sambil mancing. Inilah hasil mancing goes kita dapat juga mancing pagi ini. Kira-kira setengah jam ikan gabus. Ya, gabus semua. Oke, lumayan. Oh ada ya setengah kilo untuk ya? Sarapan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, masih banyak sih cara lainnya ya untuk meningkatkan hormon kebahagiaan kita. Bisa mendengarkan musik ya, bermain musik, kemudian memasak masakan yang favorit mungkin buat pasangan kita atau orang tercinta kita. Ini juga bisa dilakukan. Banyaklah cara yang lainnya ya. Intinya adalah lakukan kegiatan itu yang membuat kita itu ngerasa bahagia ya. Itu yang paling penting, poin utamanya. Oke teman-teman, mungkin itu sharing dari kita ya. Saya bareng Mas Agus menemani perjalanan going kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya, silakan sampaikan aja pertanyaannya di kolom pertanyaan. Insya Allah nanti sebisa saya jawab. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya. Karena kita semua tetap masih berproses
dalam pembelajaran. Sebagaimana yang diperintahkan, kita itu memang harus menjadi seorang pembelajar. Pembelajar yang tidak pernah dibatasi oleh ruang, waktu, dan usia kita. Teman-teman, mungkin cukup sekian sharing kita. Sudah ya Mas Agus ya, kita luar biasa ilmu kita hari ini. Bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini, dari channel ini, silahkan subscribe, like, share, and comment ya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terhadap video-video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa untuk minum air yang banyak, air putih yang banyak, makan sayur, makan buah. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.